ada, tapi harapan saya mungkin untuk kedepannya bisa kita lestarikan kembali itu anak-anak moke, karena ini semakin hari dia semakin kurang, bukan bertambah tapi malah berkurang. Maka harapan saya kepada para pemilik tanah atau lahan yang memiliki anakan moke bisa kita awasi untuk menjaga dan melestarikan kembali, supaya kita punya anak cucu ke depan bisa tahu bahwa ini enau punya manfaat, punya dampak secara ekonomis untuk kita. Ya, ini satu harapan kami para pengiris. Kami para pengiris satu harapan kepada publik, para pemerintah, mungkin lewat pemerintah bisa memperdayakan kami para pengiris dengan inovasi dan kreatif kebijakan dari pemerintah kepada kami para pengiris. Dia jadi pegapu proses atau pegapu on leo oba bakerabi dia mungkin dia tahap terakhir kan neza no sakani kuawi na la nalo. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Sobat Naris. Kali ini saya sedang berada di salah satu pondok, di mana di tempat ini sering dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, duduk, merencanakan sebuah kegiatan, maupun menikmati makanan dan minuman yang ala kadarnya. Pada sore hari ini kami sedang menikmati moke putih bersama hidangan sayur daun kacang dan juga ikan yang dimasak dari bambu. Nah, pada sore hari ini juga saya sedang bersama bapak-bapak sering melakukan iris moke di tempat ini. Kita akan melakukan wawancara tentang proses maupun suka duka yang berkaitan dengan kegiatan iris moke. Kita sedang bersama Bapak Belem, Bapak Jomes, dan juga Bapak Sintus. Mereka ini adalah tukang iris moke yang berada di desa Libreo. Untuk ketiga nama ini mereka sudah sangat terkenal ya di daerah Kampung Soa, karena memang ada sebagian masyarakat maupun masyarakat Soa pada umumnya yang ingin menikmati moke putih, mereka sering langsung berhubungan dengan Bapak Belem, Bapak Jomes maupun Bapak Sintus. Saya menjalankan iris moke karena sudah dibariskan oleh nenek moyang saya bahwa saya harus ikuti, karena orang tua saya pernah iris moke. Yang kedua, saya iris moke bisa menambah pendapatan atau ekonomi di dalam rumah tangga saya. Mungkin begitu dulu. Saya mengiris moke sejak tahun 2004 bulan Maret. Pada saat itu saya terinspirasi dari buah enau atau moke. Waktu itu saya berjalan bersama dengan satunya Bapak almarhum Bapak Lambert. Jadi saya punya keinginan untuk mengiris moke dari awal itu bulan 3 2004. Jadi pada saat itu saya iris, belajar dari saya Budi yang orang Jawa, notabene-nya ambil istri orang Soa. Nah,
dari situ saya mulai belajar untuk iris dan berhasil. Nah, setelah dia jadi air mokenya air, saya jual satu jirigen 5 liter itu saya jual waktu itu Rp5.000. Nah, dari situ saya pertahankan sampai saat ini. Mungkin itu saja dengan Jans. Ya, saya sedikit menceritakan tentang moke. Moke ini memang sumber penghasilan yang cukup luar biasa untuk dampak pada ekonomi. Ya, dampak pada ekonomi dan prosesnya juga cukup rumit. Nah, sebelum menghasilkan air moke, prosesnya sangat luar biasa. Nah, proses awal dari tangga, membersihkan dia punya enaunya, ijuk. Nah, membersihkan semua ijuk-ijuk. Nah, kemudian dibersihkan pelepak dengan apa namanya, tanda, membersihkan tanda untuk kita ini proses pengirisan. Sebelum pengirisan kita pukul kurang lebih lama waktu ya 14 hari. Ya, kurang lebih lama waktu 14 hari. Proses ini pukul sampai dia menghasilkan air. Dalam proses airnya juga masih cukup rumit. Di situ masih kita bikin bungkus, atur tutupan jangan sampai dikena hujan atau dipancar oleh sinar matahari. Kalau sudah dikena oleh sinar matahari, maka air mokenya juga tidak terlalu bagus. Jadi supaya bisa dinikmati para pelanggan, jadi kami benar-benar perhatiannya ekstra pada moke ini, sehingga dampaknya pada ekonomi kami, juga pada penikmat, juga pada teman-teman pelanggan. Terus ya, mohon maaf ini cerita tentang moke ini. Ya, ketika sudah kita menghasilkan mokenya, airnya bagus, pelanggannya banyak, itu hidup kita juga ya lumayan, kita kaya. Ya, kita kaya. Ibaratnya hidup nih, kalau pengiris moke hidup nih kayaknya bukan, orang mengatakan hidup roda, tapi saya terbalik. Hidup ini kayaknya ranjang. Kadang-kadang ketika kita mau ke air, kita di atas. Tapi ketika kita mau ke tidak air, ya kita di bawah. Itu nasibnya seorang pengiris moke. Terima kasih. Baik, saya juga akan bertanya kepada Bapak bertiga. Kira-kira untuk Bapak Belem saat ini mengiris moke putih itu berapa pohon? Dan juga dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa jirigen atau berapa liter? Kalau saya itu sekarang ada 3 pohon, satu hari bisa menghasilkan 20 liter. Kalau untuk saat ini saya iris ada 3 pohon, 5 tanda. Jadi satu hari saya bisa menghasilkan 1 jumbo untuk pagi, sorenya 3 jirigen untuk minum-minum dan teman-teman. Karena moke ini juga salah satu pemersatu di dalam kampung atau tetangga. Kita bisa minum bersama untuk bercerita. Mungkin itu saja. Saya dalam saat ini masih dalam proses, belum menghasilkan air. Ya, dari awal tadi saya sudah menceritakan semua. Ya, prosesnya lumayan, tapi saya pernah menghasilkan dari moke putih Harapan sama seperti teman saya Jomes, bisa menghasilkan dalam satu hari dia menghasilkan 30 liter. Tapi untuk sementara sekarang saya masih dalam proses.
memang banyak kalangan masyarakat luas yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan maupun hal-hal yang negatif itu banyak dilakukan setelah orang mengkonsumsi moke putih itu sendiri atau minuman miras. Tetapi berbeda dengan budaya yang ada di Kecamatan Soa, bahwa moke putih itu adalah minuman budaya yang sudah diwariskan sejak dulu. Selain itu, minuman moke putih ini juga mampu memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Buktinya bahwa pada hari ini Bapak Belef, Bapak Jomes dan juga Bapak Sintus sudah merasakan nikmatnya dari hasil jualan moke putih itu sendiri. Nah, mungkin sekarang kita bisa mendengarkan dari hati harapan mereka baik terhadap kalangan publik maupun pemerintah itu sendiri dengan kehadiran moke putih ini sendiri. Yang pertama mungkin saya berikan kepada Bapak Sintus dulu harapan yang mau disampaikan kepada publik tentang moke putih ini. Ya, ini satu harapan kami para pengiris. Satu harapan kepada publik, para pemerintah, mungkin lewat pemerintah bisa memperdayakan kami para pengiris dengan inovasi dan kreatif kebijakan dari pemerintah kepada kami para pengiris. Harapan saya untuk ke depan buat moke putih, mungkin pengalaman saya yang saat ini saya melihat bahwa ada banyak sekali anak-anak moke yang ditebang. Artinya entah itu sengaja atau tidak, tapi harapan saya mungkin untuk kedepannya bisa kita lestarikan kembali itu anak-anak moke. Karena ini semakin hari dia semakin kurang, bukan bertambah tapi malah berkurang. Mungkin harapan saya kepada para pemilik tanah atau lahan yang memiliki anakan moke bisa kita awasi untuk menjaga dan melestarikan kembali, supaya kita punya anak cucu ke depan bisa tahu bahwa ini enau punya manfaat, punya dampak secara ekonomis untuk kita. Lebih baik harapan saya mungkin hampir sama dengan Bapak Joni, karena saya mempublikasikan supaya jaga kembali itu hutan-hutan enau itu, karena moke ini adalah suatu pendapatan yang cukup besar, yang cukup lumayan, sehingga kita punya anak-anak generasi yang berikut bisa ikut kembali atau orang tua wariskan kepada anak-anak supaya bisa iris kembali moke ini untuk menunjang kembali faktor ekonomi mereka. Mungkin begitu dulu. Milim dengan Bapak Jones ini sama, bahwa iris moke itu juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi selain kita bertani sendiri. Dan harga moke dia tentunya berubah-ubah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Jomes dari harga 5.000, dan saat ini harga terakhir moke putih itu sendiri 1 jirigen 5 liter itu sudah mencapai 40.000. Itu adalah sebuah harga yang fantastis. Bagaimana bisa, karena memang kalau hanya 1 jirigen saja bisa menghasilkan 40.000, bagaimana kalau dalam satu hari mereka bisa mengisi moke itu bisa menghasilkan dengan 5 jirigen. Itu adalah sebuah pendapatan yang sangat luar biasa. Selain kita sebagai petani, padi sawah maupun peternak, moke juga bisa menambahkan penghasilan untuk para petani yang